Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian yaitu mengikat, menghimpun, menyepakati, dan menguatkan. Selanjutnya akad didefinisikan sebagai berikut, yaitu perikatan antara ijab atau suatu pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, suatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyaratkan dan mempengaruhi banyak objek perkataan, pengaruh kepada kedua belah pihak. Yang kedua ialah rukun dan syarat akad. Yang pertama, akid, orang yang melakukan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Seperti dalam suatu hal jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Yang kedua, akid ini mempunyai kriteria sebagai berikut, yaitu pertama ahliyah, yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Dan kriteria selanjutnya yaitu wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seorang untuk mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Yang kedua yaitu maqud alaih atau objek transaksi. Maqud alaih atau objek transaksi ini harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua, objek transaksi harus berupa maltakim atau harta yang diperbolehkan untuk ditransaksikan. Yang ketiga yaitu objek transaksi bisa serah terimakan saat terjadi akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang ketiga, sihhat atau ijab qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak suatu akad. Selanjutnya, pembagian akad. Pembagian akad satu berdasarkan keabsahannya menurut ketentuannya syar'i ialah sebagai berikut. Yang pertama, akad sahih, yaitu akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Hukum dari akad sahih ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sahih ini dibagi menjadi dua, yaitu akad nafis dan akad fasid. Yang pertama, akad nafis, yaitu akad yang sempurna yang dilaksanakannya. Yang kedua, akad fasid, yaitu akad fasid, akad yang semua rukun terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu berdasarkan dari segi penamaannya. Yang pertama ada akad musammah, yang kedua ada akad ghairu musammah. Yang pertama akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syarak dan telah ada hukumnya, seperti al-abai, jual beli, al-hibah, hibah, dan al-qard, pinjaman. Yang kedua yaitu ghairu musammah, yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuatu dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Yang ketiga, berdasarkan disyariatkan atau tidak akadnya. Yang pertama, ada akad musyara'ah, ialah akad yang dibenarkan syarak untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli. Yang kedua adalah akad ma'muah,
mamnu'ah ialah akad yang dilarang oleh syarak untuk dilaksanakan seperti akad donasi harta anak di bawah umur dan menjual anak kambing dalam perut induknya. Yang keempat, berdasarkan tanggungan atau kepercayaan bersifat ganda. Yang pertama ada akad daman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang pada pihak penerima. Yang kedua, akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut. Yang ketiga ialah akad gabungan atau akad gabungan antara daman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, di mana salah satu seginya adalah daman dan segi yang lain merupakan amanah. Yang kelima, berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya, dibagi menjadi dua, akad fauriyah dan akad ismarar atau zamiyah. Yang pertama, akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli. Yang kedua yaitu akad isrimar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaan membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut. Yang keenam yaitu berdasarkan akad pokok dan tambahan, yaitu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad asliyah atau akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Yang kedua, akad tabiyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak terdiri sendiri tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahin tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang. Yang ketujuh, berdasarkan tujuan atau nilai kesepakatan, yang dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Jadi tidak ada unsur yang dapat mendapatkan keuntungan. Yang kedua, akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial. Yang terakhir yaitu tujuan akad. Menurut para ulama, setiap bentuk akad tertentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukuman, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dan penjualan kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.